Ajan belum sih? Ajan belum Pak. Ngajar gini dulu ya ya. Ya, iya. Tolong dengerin. Oke kawan-kawan, lagi kita mulai. 4 menit lagi kita akan mulai webinarnya.
Oke, beberapa detik lagi akan kita mulai. Oke, beberapa detik lagi kita akan mulai webinarnya. Silahkan buat teman-teman yang mau on cam, boleh on cam. Sebagai bukti bahwa teman-teman itu serius untuk belajar ke malam hari ini. Saya doakan teman-teman yang sudah on cam dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam mencerna materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, selamat malam Bu Lanita, ya. Kemudian selamat malam Kak Rian, Kak Neni, Kak Jovita. Ada lagi ini ada Pak Angga, kemudian ada Pak Iwan, Pak Iqbal, Ya, Pak ada. Sultan. Ya, selamat malam Kak Greg, Kayak kerja. kemudian Muslika. Ini saya mute dulu ya, teman-teman boleh di mute dulu ya. Kemudian Kak Rohati, Kak Galuh dari Purwokerto, Kak Lastri, Kak Juliana Niswah. Ini sering kali ikut webinar saya nih, Kak Juliana ini. Kemudian ada Kak Fufu Fafa yang lagi trending nih. Oke, kemudian Pak Anton Wijaya. Halo Pak Anton, Pak Anton. Kak Olivia, Kak Ahmad. Boleh komen teman-teman dari kota mana, teman-teman. Siapa tahu kita satu kota. Boleh komen dulu ya. Dari kota mana? Lastri Bekasi hadir. Wayan dari Denpasar ya. Kemudian ini Pak Sultan dari Brebes. Ya, Brebes terkenal sama telur asinnya ya Pak Sultan ya, betul ya. Kemudian ada Pak Ari, Pak Anton WP Tangerang. Kemudian Kak Rita Dewi dari Bangka Belitung. Wah, jauh banget. Kemudian Kak Takbir dari Jogja hadir. Ya. Jogja, saya sering ke Jogja karena saya cuman di Solo aja ya, jadi dekat sama Jogja. Kak Mela, kemudian Itu Bulanita. salah ya. Halo Bulanita. Oke, ya teman-teman mungkin itu Mbak, saja maaf Mbak, ulangi terus. Pas itu perkenalannya. salah. Coba saya mute dulu ya. Nanti teman-teman ketika sesi tanya jawab kita bisa nyalakan mic ya. Sudah 40 orang yang hadir Oh, ini ada satu Kak kan Era dari benar Kalsel kan? juga ya. Oke, saya mute Heeh. dulu. Hmm, Recording in progress. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar malam hari ini. Sudah ada 41 orang yang webinar malam hari ini. Saya doakan teman-teman yang hadir, halo, semoga dimudahkan untuk mencerna materi yang akan saya sampaikan ini. Yang saya sampaikan ini murni dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum sholat atau jam sholatnya itu berbeda dengan saya, ya jam sholatnya berbeda dengan daerah Jawa Tengah, daerah saya, itu silakan teman-teman boleh sholat dulu nggak apa-apa ya, nanti menyusul kita boleh kejar dunia tetapi jangan lupa sama pemilik dunia, setuju ya? Oke, kita akan mulai webinar malam hari ini. Saya tahu teman-teman nggak suka lama-lama ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana strategi membangun database kontak WhatsApp dan mengubahnya menjadi pembeli. Nah, saya akan besarin layar dulu. Yang sudah melihat layar saya jelas, boleh komen jelas. Oke, mohon bantuannya ya teman-teman. Yang sudah melihat layar saya jelas, boleh komen jelas. Oke, Pak Ihsan, Kak Juliana, Kak Bulanita, Pak Ihsan. Oke, Pak Sitorus sudah. Oke, kita ke materi ya teman-teman ya. Oke,
malam hari ini kita akan belajar bagaimana strategi membangun database WhatsApp dan mengubahnya menjadi pembeli. Oke, nah buat teman-teman yang sudah punya usaha, buat teman-teman sekali lagi yang sudah punya usaha, yang ingin saya promosikan usahanya atau akun Instagramnya ya, silahkan teman-teman boleh membuat story Instagram, kemudian tag saya di @cerdasin_Indonesia. Nah, nanti saya akan merepost semua story yang teman-teman buat ya. Dan saya berharap teman-teman akan mendapatkan exposure juga dari Instagram saya. Oke, ada ratusan teman-teman setiap hari yang melihat story Instagram saya. Jadi teman-teman nanti kalau membuat story Instagram sepanjang webinar ini, saya akan repost. Oke, dan silahkan buat teman-teman yang serius ingin belajar, teman-teman boleh aktifkan kameranya ya, sebagai bentuk bahwa teman-teman serius untuk belajar. Buat teman-teman yang belum kenal saya, boleh komen, belum kenal. Yang belum kenal saya, boleh komen dulu, belum kenal. Sudah ada 45 orang yang join ya. Kak Ahwat Arinil belum kenal. Oke, kemudian Kak Lastri belum kenal, Kak Hari belum kenal. Oke, saya akan kenalan dulu teman-teman ya. Saya akan memperkenalkan diri singkat dulu. Nama saya Gideon, biasa dipanggil Dion gitu ya. Biasanya juga dipanggil Mas Dion gitu. Nah, kadang orang nyebut nama saya sulit teman-teman, Gideon gitu ya. Cuman biasanya sih dipanggil Dion gitu. Nah, saya setiap hari membuat konten di Instagram ya teman-teman, khususnya Instagram. Dan saat ini kesibukan saya itu membangun agensi digital marketing, yaitu salah satu jasa atau produk di agensi saya, itu jasa pembuatan website, kemudian pembuatan landing page, kemudian jasa Google Ads ya, iklan Google, kemudian saya juga ada beberapa tools atau produk digital seperti tools WhatsApp marketing, WhatsApp Blast, dan tools CRM atau Customer Relationship Management. Nah, buat teman-teman yang belum follow saya di Instagram, silahkan boleh follow dulu. Saya setiap hari membagikan konten tentang WhatsApp marketing. Oke, kita nggak akan lama-lama ya, teman-teman. Kita akan langsung ke materi, belajar tentang apa itu list building ya. List building itu simpelnya, teman-teman ya. Saya nggak akan pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, saya akan pakai bahasa-bahasa yang orang awam pun paham. List building itu kita bagi menjadi dua kata. List artinya itu daftar, kemudian building itu membangun. Nah, itu artinya adalah membangun daftar database. Paling simpel itu adalah nomor WhatsApp, nama, dan email. Itu adalah tiga database yang seringkali dibicarakan ketika berhubungan dengan digital marketing. Nah, analogi sederhana ketika teman-teman itu punya database dan tidak punya database ya. Yang pertama, teman-teman lihat dari sisi produk. Kalau teman-teman itu punya produk ya, kalau teman-teman itu punya produk tapi tidak punya database ya, teman-teman punya produk tapi nggak punya database, itu teman-teman akan bingung ketika produknya udah siap tetapi database-nya nggak ada. Mau jualan kemana? Nah, dan akhirnya ketika sudah punya database dan nggak punya dan sudah punya produk, teman-teman nggak akan bisa jualan gitu, nggak ada penjualan ketika nggak punya database itu tadi. Nah, itu analogi ketika teman-teman itu tidak menggunakan strategi list building atau membangun database. Nah, tetapi beda halnya ketika teman-teman itu punya database atau membangun database. Teman-teman punya produk, kemudian teman-teman bisa promosi ke list database yang sudah teman-teman punya. Semudah itu, semudah email marketing atau semudah ngeblas WhatsApp marketing. Nah, dari situ terjadilah sebuah penjualan. Contohnya kemarin saya juga bikin sebuah produk gitu ya, produk digital. Nah, ketika saya punya database, saya bikin produk, kemudian saya promosikan lewat WhatsApp kemarin itu. Bahkan produknya belum siap, teman-teman. Tetapi saya sudah ngabarin bahwa saya akan pre-launch harga khusus untuk eh,
Kemarin itu produk berupa e-book gitu ya. Nah, di situ banyak banget yang akhirnya join di harga pre-order begitu atau PO lah bahasanya. Nah, itulah kenapa penting banget untuk membangun database. Dan kemarin saya praktekkan juga gitu teman-teman ke database saya. Oke, nah sekarang kita masuk ke manfaat database atau manfaat ketika kita melakukan yang namanya list building. Yang pertama teman-teman, bisa follow up kapanpun. Kebayang ya kalau teman-teman itu nggak punya database. Sudah punya produk, aduh mau jualan ke siapa ya? Teman-teman cuma 5, alumni kuliah cuma 50, itu pun bukan target market gitu. Nah, kalau teman-teman pegang database, misal orang itu sudah nanya produk tapi belum beli, database-nya teman-teman simpan, kategorikan, segmentasi, itu mudah untuk melakukan follow up. Itu pertama. Yang kedua, menekan biaya iklan. Kenapa saya bisa mengatakan menekan biaya iklan? Ya, karena ketika teman-teman itu, ini ada penelitian, untuk mendatangkan customer atau pelanggan baru membutuhkan biaya 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan mempertahankan customer yang sudah ada. Nah, dengan punya database ini, merawat database ini, teman-teman itu akan menekan biaya iklan. Ya, yang ketiga, nggak pusing lagi saat teman-teman itu launching produk. Katakanlah ya, teman-teman boleh komen bisnisnya apa, nanti saya akan memberikan contoh bisnisnya teman-teman. Katakan teman-teman punya resto ya, bisnis resto, makanan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman akan launching produk baru. Launching produk baru di resto itu, misal frozen atau apapun. Nah, ketika teman-teman itu punya database, ketika punya produk baru, semudah tinggal ngabarin aja kan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang Bu Lanita, selamat siang Pak Wianto, halo Kak Putri, halo Kak Muslika. Kebetulan nih saya lagi bikin produk baru. Kemarin ini saya praktekkan juga ketika saya bikin e-book itu. Saya lagi bikin produk baru, ada harga spesial dan seterusnya. Produk ini manfaatnya ini dan seterusnya. Nah, ketika kita pegang database, semudah kita tinggal ngabarin kemudian produknya laku, teman-teman. Nah, itu yang ketiga, keuntungan kalau punya database atau melakukan list building. Nah, yang keempat, kita bisa melakukan yang namanya look like audience. Ini hanya orang yang biasanya melakukan iklan di Facebook atau Facebook Ads atau Meta Ads. Look like audience itu, teman-teman, sederhananya begini. Kita kan punya list pelanggan, ya. Misal saya punya 1.000 pelanggan gitu ya. Itu kan punya database semua, ada email, ada nomor WA, ada nama. Nah, database itu bisa kita upload ke Meta Ads. Tujuannya apa? Jadi ibaratnya kita sebagai pengiklan itu ngomong ke Facebook, bro, tolong nih saya punya 1.000 customer dan datanya ini, tolong carikan saya calon customer baru yang serupa dengan pelanggan yang sudah saya punya. Canggihnya database itu seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita ngiklan di Meta, di Facebook, di TikTok, kita bisa mencari audiens yang sejenis dengan pelanggan kita. Nah, itu adalah manfaat ketika teman-teman melakukan yang namanya list building atau membangun database itu tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aturan membangun database ya, aturan membangun database. Yang pertama, teman-teman, dilihat dari quantity ya. Quantity itu jangan terlalu teman-teman pikirkan ya, tetapi yang teman-teman pikirkan itu adalah kualitinya ya. Kalau dibilang banyak-banyakan database ya, kalau dikumpulin punya saya itu juga ratusan ribu database nomor WhatsApp, teman-teman. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah ribuan database itu punya daya beli? Apakah database itu sesuai target market kita? Nah, jadi kalau teman-teman ingin membangun list database kontak WhatsApp terutama, itu jangan berpikir banyak-banyakan, tetapi kualitasnya itu nomor satu, teman-teman. Nah, yang kedua, beli atau scrap data. Ya, beli di Shopee itu banyak banget teman-teman yang jual database. Teman-teman ketik aja di Shopee, jual database dan seterusnya. Nah, ini menurut saya adalah perbuatan yang haram. Ya, jangan ditiru beli database atau scrap database. Ya, karena apa? Kita nggak tahu ya, database itu betul-betul ada WA-nya nggak, apakah itu juga target market sesuai produk kita, dan seterusnya. Nah, tetapi yang benar adalah membangun menggunakan opt-in form.
Ya, jadi orang itu dengan sadar, dengan sukarela, kayak teman-teman yang masuk ke Zoom ini kan awalnya kan lihat konten saya, kalau nggak lihat iklan saya, kemudian tertarik dengan iklan itu mengisi database. Nah, itu adalah yang benar, rules atau aturan yang benar ketika teman-teman membangun kontak WhatsApp atau list building. Nah, kemudian masuk ke bagian selling. Ya, ketika teman-teman itu sudah mengumpulkan database, nggak serta-merta langsung ditawarin produk, tetapi ada flow, ada alur bagaimana orang tadi yang pertama belum tahu apa-apa, kemudian kita saling save nomor atau saling interaksi, kemudian kita membangun dulu conversation, percakapan, interaksi. Nah, itu yang artinya adalah funneling. Jadi disaring ya. Katakan teman-teman punya 1.000 data. Pada akhirnya yang merespon katakan 500 orang. Dari 500 orang itu yang beli 50 orang. Nah, itu dinamakan funneling yang benar ya, teman-teman. Oke, itu adalah rules atau aturan membangun list database kontak WhatsApp. Nah, ini adalah bukti ya, bukti dari saya menjalankan list building dan menghasilkan teman-teman. Ini list building yang saya jalankan itu adalah list building WhatsApp teman-teman, terutama pemasakan saya menggunakan WhatsApp. Ya, di sini ada 16, 12 juta, 13, 19 juta dan seterusnya. Oke. Nah, dan ini adalah bukti bahwa saya juga menjalankan strategi yang sering kali saya sharingkan di webinar teman-teman, closing menggunakan WhatsApp ya. Dan kebanyakan ini contoh klien landing page, ada klien WhatsApp Plus, kemudian ada klien website, jasa Google Ads dan seterusnya. Dan semuanya itu closing setelah saya melakukan yang namanya list building itu tadi. Oke, nah sekarang kita masuk ke cara memulai. Bagaimana membangun kontak WhatsApp dan mengubahnya menjadi pembeli. Ya, semoga bahasa-bahasa saya ini nggak sulit ya teman-teman dan mudah dipahami. Oke, buat teman-teman yang mau cara memulainya, saya pengen teman-teman itu semangat ya. Kalau perlu dicatat ya teman-teman webinar malam ini ya. Cara memulainya bagaimana? Yang siap, yang betul-betul siap aja, boleh komen siap. Oke, Kak Julina, Kak Neni, kemudian Pak Anton, kemudian Kak Gita, Kak Lastri, Kak Muhammad. Belum nih, belum banyak nih yang semangat. Ini soalnya ada berapa orang nih? Kita lihat ada 56. Gila, 56 orang teman-teman. Yuk, yang Kak Yuli, Kak Galuh, siap. Oke. Kita akan belajar bagaimana cara memulainya, membangun kontak WhatsApp, ribuan kontak WhatsApp, kemudian mengubahnya menjadi pembeli. Ya, kita akan mulai dari sini ya. Segala sesuatu untuk menentukan target market itu diawali dari problem. Ya, cara memulainya adalah dengan meriset market. Nah, menentukan siapa sih orang yang nantinya akan kita target gitu ya. Nggak serta-merta, misal katakan di sini ada yang bisnisnya skincare, ada yang jahit, kemudian ada yang bisnisnya itu suplemen, atau ada yang bisnisnya itu resto, kemudian ada yang bisnisnya itu makanan. Ya, kalau ditanya siapa target market Anda, jawabannya ya semua orang, Mas. Ya mahasiswa, ya jawabannya pekerja kantoran. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Itu terlalu luas. Untuk menentukan target market atau target audience itu dimulai dari problem. Ya, teman-teman bayangkan, anggap teman-teman itu sedang ngomong dengan customer-nya teman-teman ya. Ngomongnya itu begini. Apa masalah, apa kesulitan dan tantangan yang sedang mereka hadapi? Ya. Kemudian yang kedua, apa ketakutan yang mereka miliki? Kemudian apa tujuan dan keinginan mereka saat ini? Impiannya, dreamnya itu apa? Kemudian yang keempat, apa mimpi dan aspirasi yang mereka punya? Nah, itu adalah cara menentukan target market yang paling gampang, teman-teman. Ya, jadi nggak serta-merta target market saya itu mahasiswa, target market saya itu pekerja kantoran, target market saya itu pensiunan, dan seterusnya. Tetapi dimulai dari problem dulu. Problemnya apa gitu. Nah, ketika kita sudah tahu problemnya apa,
tadi. Teman-teman list dulu nih problemnya tadi. Nah, kalau sudah tahu, sekarang tempatnya itu di mana? Orang-orang yang punya problem itu, kalau ngumpul, kalau nongkrong, itu kebanyakan di mana? Ya, secara digital ya teman-teman ya. Apakah dia itu di Instagram? Apakah dia itu ngumpulnya di TikTok? Apakah form yang mereka gunakan untuk bersosial itu Facebook? Ya. Nah, teman-teman analisa ini ya. Kalau IG itu biasanya penggunanya itu 18 sampai 50 dan seterusnya, 45. Nah, maka penting banget untuk kita membaca data. Kalau TikTok memang kebanyakan itu Gen Z. Kalau Facebook biasanya agak generasi kolonial sedikit, teman-teman. Biasanya usia 40 dan seterusnya. Tetapi saya sendiri juga sering buka Facebook juga, cuman ya tidak intens. Kalau saya sendiri ya itu biasanya pakai yang sering itu IG sama TikTok ya. Generasi kita mungkin berbeda ya. Ada yang pakai Facebook juga. Nah, kalau kita sudah tahu problemnya apa, kemudian mereka itu di mana, kita nanti akan bisa menentukan yang namanya buyer persona atau audience spesifik ya. Dari bahkan umurnya kita nanti tahu ya. Kalau teman-teman pakai IG ya biasanya kan ada insight tuh audiensnya rata-rata itu usia berapa? 25 sampai 45, 18 sampai 24 dan seterusnya. Nah, nanti kita akan tahu audiens spesifik atau buyer persona kita ya. Itu untuk menentukan target market. Nah, kemudian setelah kita itu sudah bisa menentukan target market itu, kemudian letaknya di mana, nah, nanti kita akan menawarkan solusi terhadap problem yang mereka hadapi tadi. Nah, solusi ini adalah sebuah lead magnet yang nantinya sebagai alat tukar database tadi, ya. Contohnya apa? Misal kalau digital marketing itu ada e-book ya. Misal e-book panduan resep bekal anak ya. Misal kemudian e-book tentang solusi mengatasi diet atau solusi turun berat badan dan seterusnya ya. Teman-teman nanti boleh sebut bisnisnya apa di komen. Saya akan kasih contoh supaya gampang ya. Nah, kemudian ada template design. Template design ini contoh teman-teman bikin template di Canva, kemudian ditawarkan secara gratis dengan tujuan ingin mendapatkan database itu tadi atau melakukan list building. Kemudian kalau teman-teman itu jualan software ya itu bisa yang namanya free trial atau kalau istilah sales mobil itu test drive ya. Nah, kemudian kalau makanan biasa yaitu tester ya. Ya. Kemudian yang kelima itu bisa diskon. Diskon itu juga termasuk ke lead magnet teman-teman. Ya, tetapi ingat lead magnet ini kita berikan gratis dengan tujuan mendapatkan database calon pembeli tadi yang nantinya kita olah supaya mereka itu akhirnya beli produk kita. Oke. Nah, saya reminder lagi buat teman-teman produk saya skincare. Oke, jual baju online. Ada lagi teman-teman, boleh komen ya. Nanti saya akan memberikan contoh ya. Nah, kalau sudah teman-teman itu menawarkan solusi, nah solusi ini nanti bisa dikonversi menjadi manajemen data. Nah, manajemen data ini teman-teman bisa lakukan di WhatsApp contohnya, Telegram contohnya. Atau kalau teman-teman sudah punya platform sendiri, ya berarti di platformnya teman-teman. Tetapi pada umumnya ya, orang itu kan nggak mau ya suruh nginstal aplikasi yang asing gitu ya. Nah, biasanya itu WhatsApp yang paling umum digunakan atau Telegram lah ya. Tetapi yang kalau statistik menunjukkan bahwa pengguna WhatsApp sih yang paling banyak di grup WhatsApp. Contohnya kayak saya itu saya kumpulkan di grup WhatsApp. Nah, ini nanti akan masuk ke manajemen data, teman-teman. Nah, kalau kita sudah menyiapkan lead magnet tadi, ya, lead magnet ini tadi nanti masuk ke manajemen data. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa menawarkan lead magnet itu tadi ke banyak orang di luar sana. Ya, step selanjutnya kita harus membuat konten. Everywhere is content. Dimanapun sekarang itu konten. Tanpa konten sekarang itu nggak bisa grow teman-teman ya. Bahkan sekarang banyak juga pemilik bisnis gitu ya yang
paling dicari itu biasanya konten kreator atau yang bisa bikin konten dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bikin konten. Nah, konten itu banyak teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta video, kemudian postingan TikTok, Reels dan seterusnya. Nah, saya akan memberikan dua contoh. Orang-orang itu biasanya tahu produk kita itu dari dua sumber. Kalau online ya, yang pertama itu search engine atau Google. Contoh, katakan teman-teman punya baju tadi bisnisnya, kemudian ada herbal, kemudian ada suplemen misal, kemudian ada jahit dan seterusnya. Nah, itu sumbernya dari Google. Misal ada orang jasa em, ruang meeting atau misal frozen food ya gratis ongkir dan seterusnya. Orang itu nyari melalui Google. Yang kedua dari konten sosial media. Ya, ini adalah sumber traffic atau sumber pelanggan yang bisa kita dapatkan dari digital. Itu tadi ada dua. Nah, kalau Google biasanya kan ngonten ya, ada blog, ada tulisan dan seterusnya. Tapi kalau sosial media, ya kita ngonten. Kayak saya itu ngonten di sosial media setiap hari, bikin konten. Tujuannya apa? Ya cari attention tadi, cari perhatian di sosial media supaya orang kenal kita, kenal bisnis kita, sehingga nanti kita bisa tawarkan solusi itu. Nah, solusi itu nanti bisa ditukar dengan yang namanya database atau kita melakukan istilah list building. Nah, apa sih untungnya kita bikin konten di sosial media? Yang pertama, kalau kita bikin konten di sosial media tanpa modal. Ingat, bikin konten di sosial media itu tanpa modal. Kemudian dengan kita konten di sosial media, bangun hubungan dengan audiens. Misal ada tanya jawab, ada polling, ada kuis, ada giveaway, dan seterusnya. Itu adalah contoh membangun audiens. Nah, yang selanjutnya, kalau kita bikin konten di sosmed itu menunjukkan keaslian kita, ya, keotentikan kita gitu ya. Nah, kenapa sekarang kita perlu untuk bikin konten? Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman itu sudah aktif membuat konten? Coba komen. Yang sudah aktif bikin konten, komen sudah. Yang belum aktif bikin konten, komen belum. Kak Sri Haryadi, Kak Fufu Fafa sudah, Kak Sri Haryadi belum, Kak Rian belum, Pak Wayan belum, Kak Rizky belum, Kak Chandra sudah, kemudian Pak Sultan belum. Oke, kata-kata sudah tapi jarang, Kak Yudi. Nah, sekarang itu teman-teman, ya kalau Anda betul-betul ingin ya dikenal di sosial media, cara paling gampang sekarang adalah bikin konten. Karena itu tanpa biaya, ya bisa menunjukkan keaslian Anda, kemudian bisa membangun hubungan tadi. Pertanyaannya sekarang kalau Anda males konten, ya jangan berharap Anda sekarang dikenal oleh target market itu tadi. Nah, ini adalah untungnya kalau teman-teman itu bikin konten di sosial media. Ya. Nah, sosmed itu bisa kita gunakan untuk membangun database kontak WhatsApp. Ini adalah analogi ketika teman-teman itu bikin konten di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, atau Thread. Ada juga Twitter dan seterusnya. Nah, semua ini teman-teman pada akhirnya ketika teman-teman bikin konten ya, ketika teman-teman bikin postingan di semua sosial media ini, sifatnya adalah tidak bisa di-manage. Maksudnya gimana Mas Dion? Ketika teman-teman itu bikin konten dan orang melihat, ya itu teman-teman nggak bisa manage. Orang itu misal ya, saya follow seseorang gitu ya. Saya juga follow orang lain, ya bahkan kompetitor dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa di-manage, teman-teman. Artinya, bisa saja suatu saat ya, amit-amit Instagram sudah nggak ada, Facebook nggak ada, TikTok nggak ada, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Nah, kemudian kalau kita bikin konten, itu sebetulnya random, teman-teman. Orang yang melihat itu acak gitu loh. Nah, tetapi beda halnya ketika kita akhirnya memegang database itu. Kita bisa jabri personal, bisa kabarin, bisa ngucapin ulang tahun, dan seterusnya. Nah,
ketika teman-teman itu bikin konten, maka mindsetnya teman-teman itu harus membangun database dari konten itu. Ya, jadi teman-teman ya, kalau bikin konten, pastikan membangun list building tadi. Nah, dari sosial media tadi, kalau sudah bikin konten gimana Mas Dion ya? Yang pertama tadi, teman-teman harus memberikan solusi atas problem tadi. Nah, itu gimana teknisnya? Teknisnya adalah teman-teman itu bikin yang namanya opt-in form. Opt-in form itu seperti teman-teman daftar ke webinar malam hari ini, itu kan mengisi nama nomor email. Nah, itu dinamakan opt-in form, teman-teman ya. Dari sosial media diarahkan ke form. Tujuannya apa? Supaya database itu termanage dengan baik, teman-teman. Ada kategorinya, kemudian ada nama emailnya ya, kemudian bisa disegmentasi. Nah, ini adalah contoh flow atau alur ketika saya membangun database-nya. Jadi dimulai dari IG story ya, dimulai dari IG story. Nah, ketika saya bikin konten di IG story ya, contoh katakan buat teman-teman yang mau belajar teknik closing, silahkan replay story ini. Closing, saya akan mengirimkan Anda ebook gratis. Nah, ketika ada yang mereplay closing tadi, ya, maka di sini saya menggunakan yang namanya tools ManyChat ya. Tujuannya apa? Supaya saya nggak perlu nge-DM secara manual ya. Jadi ManyChat ini membantu saya supaya nge-DM secara otomatis ketika ada orang itu ngetik closing tadi. Nah, dari sini akhirnya mereka mendapatkan lead magnet secara gratis dari saya. Dan saya akhirnya mendapatkan database itu tadi, ya kan? Karena mengisi form. Nah, itu tadi teman-teman. Ketika semakin banyak orang yang akhirnya mereplay story IG saya, maka konten saya itu akan disebar ke lebih banyak orang di luar sana yang sejenis. Nah, dari situ semakin banyak orang yang akhirnya melihat IG story saya, maka di situ saya akan mendapatkan lebih banyak leads lagi. Leads saya semakin meningkat. Dan itu sifatnya gratis, teman-teman. Ya. Nah, analoginya begini. Kita mulai dari sisi kiri, interaksi DM. Nah, ketika ada orang yang nge-replay story saya, kemudian saya itu memberikan DM secara otomatis karena saya pakai sistem. Nah, semakin banyak orang yang akhirnya interaksi di DM, maka sistem IG atau Instagram itu akan meletakkan story WA saya lama-kelamaan di bagian kiri. Nah, kalau IG story kita di bagian kiri, maka potensi diklik orang itu semakin tinggi. Ya, ketika semakin tinggi, maka konten kita lama-lama akan banyak orang yang melihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 113 orang yang akhirnya merespon atau komen nge-DM saya ya gitu ya. Nah, ini adalah saya menggunakan Instagram untuk list building. Nah, sekarang kita masuk ke komponen untuk membuat opt-in form tadi ya. Jadi ada opt-in form atau landing page simple yang tujuannya itu untuk menangkap nama, nomor sama email tadi. Nah, di sini yang pertama opt-in formnya itu jelas harus ada lead magnetnya. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman. Saya akan spill landing page saya ya. Oke. Saya akan buka contoh opt-in form itu seperti ini teman-teman ya. Oke. Saya akan share screen dulu ke sini ya, supaya teman-teman ada bayangan ya, nggak cuman sekedar ngomong teori doang. Nah, ini adalah landing page saya ya. Katakan di sini trial WA ya. Oke. Nah, ini adalah contoh lead magnet ya. Saya memberikan akses gratis tools WhatsApp Blast ya selama 3 hari ya. Itu kan free trial ya teman-teman ya. Berarti itu adalah lead magnet. Nah, di situ komponen yang penting adalah ini. Ini lead magnetnya ya. Saya memberikan yang nama teman-teman bebas ya, mau ebook, mau free trial, tester dan seterusnya. Nah, ini adalah komponen yang penting. Yang pertama lead magnetnya ya. Kemudian yang kedua konten ya. Nah,
konten ini tujuannya supaya orang itu paham apa sih isinya, misal gitu ya. Nah, ini adalah konten ya, copywriting gampangnya ya. Kemudian apa yang Anda dapatkan dengan 12 ini ya, contohnya ini. Nah, setelah orang itu tahu, oh kalau saya ngisi database itu dapat ini, dan seterusnya. Nah, disinilah yang dinamakan opt-in form-nya, teman-teman ya. Jadi ini diisi ya, di sini diisi misal Pak Dion gitu ya. Nomor WA-nya berapa? 082. Nah, ini contoh WA saya, kemudian ini email saya. Nah, ini saya demokan langsung aja teman-teman, biar teman-teman itu nggak bingung. Dapat info dari mana? Jadi ini bisa di custom ya teman-teman, bisa di custom misal IG. Nah, ketika diklik submit, ini I am not a robot. Nah, kalau sudah klik submit. Nah, setelah diklik submit, data berhasil disimpan. Terima kasih, data Anda berhasil disimpan. Nah, setelah itu saya akan mendapatkan orang yang ngisi database tadi atau form tadi akan mendapatkan yang namanya pesan WA otomatis ya, pesan WA otomatis. Oke, nah itu yang dinamakan opt-in form tadi. Saya akan kembali ke slide ya. Nah, ini. Nah, pesan WA otomatis itu masuknya ke autoresponder WA ya. Jadi pesan WA-nya itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, saya akan share screen aja teman-teman biar teman-teman itu paham ya. Ini nomor yang saya isi tadi. Nah, setelah saya mengisi form tadi, saya mendapatkan ini tadi nama, mendapatkan pesan WA otomatis. Halo Pak Dion, selamat Anda berhak uji coba. Ini otomatis teman-teman by system ya, by system ya. Tujuannya apa kalau pakai sistem ya, supaya nggak manual gitu loh. Katakan yang ngisi form itu ada 1.000 orang. Apa iya teman-teman itu mau manual satu-satu pakai WA? Ngirim pesan manual gitu kan enggak. Nah, maka penting banget kita menggunakan teknologi tadi. Oke, kita kembali ke slide. Nah, di poin nomor 3 ini kita belajar yang namanya autoresponder WA atau email ya. Tapi yang paling gampang itu sebetulnya teman-teman itu WA. Kalau email itu kadang orang jarang jarang apa ya, jarang buka gitu. Nah, itu adalah komponen penting ketika teman-teman itu nanti membuat yang namanya opt-in form. Ya, ada automationnya, ada WA konfirmasinya, ada WA perkenalannya, dan seterusnya. Nah, lalu gimana supaya audiens itu mudah dikontrol? Database itu dikontrolnya gampang ya, di manage-nya gampang ya. Jadi dari konten tadi, ketika teman-teman itu bikin konten, teman-teman itu harus menggunakan opt-in form, wajib menggunakan opt-in form ya. Kalau cuma manual dari konten kemudian nge-WA itu nanti akan kesulitan. Kadang bahkan admin itu susah, lupa untuk menyimpan kontak WA ya. Nah, ingat teman-teman, konten itu adalah menarik perhatian atau mendatangkan traffic. Ini penting dan wajib. Kalau teman-teman mulai sekarang nggak konten ya, saya bisa jamin nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa membangun list building ini. Ya, konten itu harus bervalue, punya nilai, relevan, ya, konsisten juga, ya. Kemudian edukatif, enak ditonton dan informatif, ya. Jadi nggak asal bikin konten. Oke, nah untuk list building itu ada beberapa cara sebetulnya teman-teman ya. Ada yang namanya paid traffic atau ngiklan. Bahkan teman-teman yang join di Zoom hari ini kan juga mendapatkan info juga dari iklan kan. Ya itu dinamakan paid traffic. Kemudian organic traffic atau bikin konten tanpa ngiklan gitu ya. Nah, kemudian ada konten viral. Nah, pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman mau pakai metode apapun ya, muaranya nanti adalah teman-teman harus bisa mendapatkan database nama, email, nomor WA. Ya, jadi itu prinsip dari list building. Ya, kemudian database itu dikoleksi dan dimanage menjadi database kontak WA. Nah, contoh orang yang sudah ngisi form tadi teman-teman itu masuknya bisa dikategorikan ya. Nah, saya akan memberikan contoh lagi, dashboard mana ini. Nah,
Oke, nah ini adalah database yang saya dapatkan dari Optinform ya. Jadi di sini ada menu landing page. Di sini ada yang namanya data landing page. Jadi data yang mengisi form tadi. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ya. Datanya termanage dengan baik sesuai kategorinya. Ada WA marketing blueprint, kemudian banyak teman-teman ya, sesuai kategorinya. Nah, ini ada yang trial WA dan seterusnya. Nah, data itu bisa termanage dengan baik. Ada namanya, nomor WA-nya, ada emailnya, dan sebagainya. Nah, jadi ketika teman-teman itu misal pakai sosial media, kemudian kan biasanya orang itu kan klik link di bio untuk mendapatkan ebook gratis, klik link di bio untuk mendapatkan free trial, untuk mendapatkan tester gratis. Nah, biasanya kan seperti itu. Kemudian setelah orang itu ngeklik link di bio, itu nanti database-nya bisa dikategorikan sesuai dengan formulir yang mereka isi. Kategori A, kategori B, kategori C, dan seterusnya. Nah, kalau misal teman-teman itu menggunakan ads atau ngiklan ya, teman-teman perlu menggunakan landing page. Supaya apa? Ya, supaya data dari orang yang ngisi form itu tadi, itu bisa termanage dengan baik. Kalau teman-teman itu ngiklannya langsung pakai WA ya, dari iklan ke WA, biasanya kesulitannya itu ketika harus menyimpan kontak WA itu. Nah, kemudian yang dari event offline itu biasanya kan ngisi formulir atau absen gitu ya. Nah, itu kalau event offline. Nah, ini adalah alur atau flow ketika teman-teman itu menjalankan list building. Ya, ada yang dinamakan user trigger atau pemicu ya. Misal ketika kita bikin konten di sosmed itu kan bagi-bagi ebook, bagi-bagi free trial, bagi-bagi apapun ya yang gratis. Kemudian ketika orang itu sudah ke-trigger, maka di sini automation jalan secara otomatis ya. Ngisi form, kemudian dapat WA otomatis, dapat email otomatis, kemudian WA itu berisi terima kasih Kak sudah tertarik dengan webinar strategi bangun database WA, perkenalkan saya Dion dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan welcome. Tujuannya apa? Ya tujuannya ketika orang itu ngisi form dapat WA otomatis untuk perkenalan tadi, membangun hubungan tadi. Nah, kemudian nanti di hari kedua contohnya ini sekuen ini hari ke-1, hari kedua dan seterusnya ya. Supaya teman-teman itu ini istilah digital marketing saja. Jadi di follow up dari hari pertama, kemudian hari kedua introduction, kemudian hari ketiga misal edukasi produk, hari keempat seterusnya. Nah, sampai akhirnya nanti mengarah ke goalnya teman-teman yaitu jualan. Jadi panjang teman-teman. Mengubah orang asing kemudian kenal kita mendapatkan datanya, kemudian datanya itu diolah. Sehingga diolah itu juga butuh berhari-hari, nggak serta-merta langsung beli gitu ya. Nah, itu diolah akhirnya bisa mendapatkan jualan tadi atau closing. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang list building tadi, teman-teman boleh catat dulu ya. Kita akan masuk ke materi strategi untuk saling save nomor WhatsApp ya, supaya orang itu nggak kepaksa ya, supaya orang itu mau menyimpan kontak WA kita ya. Apa sih pentingnya kalau kita itu membangun atau saling save nomor WA? Yang pertama, kalau kita nomor WA kita disimpan sama orang, sama target market kita itu dianggap penting ya, atau seolah-olah mereka itu simpan dulu lah, siapa tahu nanti ke depan butuh ya. Nah, itu pertama. Kedua, kalau teman-teman itu saling save nomor WhatsApp, kalau teman-teman melakukan broadcast message atau broadcast WA, pesannya itu bisa masuk. Tapi kalau teman-teman itu menyimpan nomornya orang, target market, tetapi target market tidak menyimpan nomor WA-nya teman-teman, broadcast-nya nggak masuk. Ya, jadi penting banget untuk saling save nomor. Yang ketiga, meminimalisir spam atau meminimalisir dianggap mengganggu begitu ya. Karena apa? Sebetulnya WhatsApp itu ya teman-teman ada aturannya ya. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan atau pernah nomornya kena banned atau keblokir, itu ada peringatan biasanya begini.
kami melarang Anda mengirim pesan di luar kontak Anda. Jadi nggak boleh sebetulnya kita itu mengirim pesan ke nomor yang nggak kita simpan. Itu dari WhatsApp. Makanya kita penting banget untuk saling save nomor. Ya, kalau orang itu nggak menyimpan nomor WA kita, kan kalau kita ngirim pesan kan siapa ini nggak kenal gitu kan. Nah, itu dianggap spam. Nah, benefit kalau saling save nomor WA. Yang pertama, teman-teman itu bisa saling melihat story WA. Ya, bisa saling melihat story WA. Semakin banyak target market yang melihat story WA, maka peluang teman-teman dikenal, teman-teman jualan produk itu bisa tinggi. Nah, kemudian interaksi meningkat ya. Interaksi meningkat kan biasanya teman-teman bisa yang namanya memancing menggunakan konten story WA. Ya, di situ terjadi interaksi. Kadang saya juga gini teman-teman, ini pengalaman ya. Saya bikin konten di story IG, di story WA, kemudian orang itu komen. Setelah komen, kita ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Kemudian dia itu nanya produk. Setelah nanya produk, akhirnya beli. Nah, disitulah interaksi meningkat, penjualan meningkat. Kadang kita juga bukan tujuannya cuman sekedar bikin story WA, tetapi kok bisa menghasilkan gitu, menghasilkan jualan. Ya, sekarang gimana caranya supaya kita bisa saling save nomor WhatsApp? Ya, ini adalah pengalaman atau cara yang saya pakai, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya cara sendiri, ya monggo, silahkan. Kalau cara saya yang saya lakukan itu seperti ini. Jadi, yang pertama, saya melakukan yang namanya user trigger, membagikan lead magnet secara gratis di sosial media, ya, di Facebook, di TikTok, di IG, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian saya mengarahkan orang itu untuk chat WhatsApp. Sekarang kan gampang ya pakai wa.link itu bisa ya. Ketika tombol atau link itu diklik, maka di sini akan otomatis ya teksnya ini juga otomatis teman-teman. Mau ebook 15 teknik closing. Ketika ini diklik, saya menggunakan balasan otomatis teman-teman. Ya, kali kali ini saya menggunakan yang namanya voice auto. Voice auto itu untuk auto replay supaya otomatis. Nah, jadi ini otomatis ya. Salam kenal ya Kak, untuk mendapatkan ebook 15 teknik closing silahkan save nomor ini. Nah, ini adalah cara saya. Salah satu cara ya teman-teman. Salah satu cara supaya orang itu menyimpan nomor WA saya. Nah, silahkan simpan atas nama promjina.id di sini ya. Nah, nanti ketika mereka sudah membuktikan bahwa menyimpan nomor WA kita, barulah lead magnet itu kita kirim ya, dikasihkan sesuai janji ya. Nah, itu adalah cara untuk saling save nomor. Ada juga cara yang saya pakai itu, dia harus ngisi Google Form atau formulir. Kemudian ketika mengisi formulir, dia nanti semakin banyak yang mengisi formulir ya, semakin banyak orang yang ngisi data tadi, maka data itu akan menjadi Excel, teman-teman. Nah, data Excel itu nanti bisa diupload ke Google Kontak supaya nggak manual. Nah, dari user trigger bisa dipakai opt-in tadi ya. Kemudian setelah orang mengisi opt-in tadi, mereka mendapatkan produk atau lead magnet yang kita janjikan. Nah, dari situ database-nya sudah rapi seperti ini. Ada namanya, ada emailnya, ada nomor WA-nya, ya. Bahkan di sini nama lengkap, teman-teman. Nah, enak apa enak nan? Enak apa enak banget? Kebayang nggak teman-teman kalau sudah punya ini, saya punya 2.200-an data ya itu ya. Itu pun secara gratis teman-teman. Jadi dulu itu ada konten saya yang viral sampai 1,6 juta view. Kemudian dari situ banyak banget orang yang minta lead magnet tadi. Dari situlah saya bisa mendapatkan database begitu banyak ini. Ya, jadi ini adalah alur atau flow yang saya pakai untuk mengumpulkan database itu tadi. Bagaimana mengetahui mereka benar-benar simpan nomor kita? Tadi kan kita harus ngasih buktinya ya. Jadi kirimkan bukti screenshot tadi. Nah, enak banget kata Pak Anton. Oke. Nah,
ini adalah contoh funnel WhatsApp marketing ya teman-teman. Jadi ada dua, organik sama ads. Organik ini teman-teman bisa tawarkan tadi yang namanya freebie atau tester atau lead magnet. Nah, dari lead magnet itu, nah nanti teman-teman bisa follow up hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, dari situlah teman-teman nanti bisa jualan. Kalau teman-teman menggunakan ads atau iklan, teman-teman menggunakan landing page, dari landing page itu bisa diarahkan ke WhatsApp. Jadi ada tombol WhatsApp-nya, atau langsung dari landing page diarahkan ke checkout. Ya, jadi simple begini. Nah, tinggal teman-teman pilih mau organik atau ads, mau bayar atau mau gratisan. Kalau organik ya teman-teman harus konten setiap hari konsisten. Kalau mau ngiklan ya teman-teman harus bayar iklan. Nah, itu adalah flow bagaimana menggunakan sosial media untuk list building, membangun list building. Nah, buat teman-teman yang mau praktek dan dibimbing lebih dalam lagi strategi membangun database kontak WA tadi dan optimasi WA bisnis, teman-teman boleh komen mau ya. Ini hanya buat orang-orang yang betul-betul mau dibimbing ya, mau praktek ya. Silakan boleh komen mau. Saya doakan yang komen mau dimudahkan dalam menerapkan materi yang saya sampaikan ini. Kak Lastri mau, Kak Anton, Pak Anton mau, Pak Vincent mau, Kak Galuh mau, Kak Rian, Kak Juliana, Kak Iqbal, Kak Rizky, Kak Takbir. Ayo teman-teman, yang betul-betul mau ya, yang betul-betul mau belajar bagaimana teknisnya, cara settingnya, bikin opt-in formnya, kemudian mengoptimasi WA bisnis ya. Jadi WA bisnis itu kan banyak fitur gitu teman-teman. Nah itu saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana mengoptimasi semua fitur itu. Termasuk fitur iklan WhatsApp bisnis. Saya akan mendemokan, mengajarkan itu semua. Kak Sri Haryati, Kak Takbir, Kak Rizky mau. Kak Wahana, Kak Ahmad ya. Saya harap teman-teman bukan sekedar komen mau doang, tetapi betul-betul dalam hati dan pikiran teman-teman itu sinkron ya, betul-betul mau. Nah, buat teman-teman yang mau, saya akan membuat e-course atau online course ya, judulnya list building WhatsApp, optimasi WhatsApp bisnis ya. Jadi ada dua yang akan saya bahas. Bagaimana membangun list building ya menggunakan WhatsApp ya, list building WhatsApp. Saya akan demokan secara detail nanti ya. Bukan demokan sih, lebih ke saya akan membuatkan e-course atau kelas online-nya. Ya, nanti teman-teman bisa belajar bagaimana secara teknis. Jadi nggak ngomongin mindset lagi, tetapi sudah action gitu ya. Nah, kemudian saya juga akan mengajarkan optimasi WhatsApp bisnis ya. Detailnya materi course yang akan saya buat ini ya, optimasi 11 fitur web bisnis, kemudian database yang wajib dimiliki pebisnis itu apa saja, kemudian pengenalan jenis traffic ya, membuat landing page atau opt-in form itu saya akan ajarkan juga, membuat lead magnet ya, entah itu dengan Canva, dengan CapCut atau editnya dan seterusnya saya akan bikinkan. Kemudian menyusun funnel penjualan. Ya, funnel tadi yang saya sebut, teman-teman dari konten atau dari iklan itu mau diarahkan kemana? Ya, itu funnel penjualan. Kemudian saya juga akan mengajarkan teman-teman bagaimana membuat chatbot otomatis. Ya, nggak perlu bayar untuk pakai chatbot ini. Ini menggunakan aplikasi gratisan. Ya, namanya Voice Auto. Ya, saya akan mengajarkan teman-teman. Kemudian yang ke berapa ini? Sampai segitu banyaknya. 5, 6, 7, 8. Kemudian yang kedelapan, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana beriklan menggunakan CTWA. Ya, jadi nggak perlu landing page, nggak perlu ads manager, tetapi langsung menggunakan aplikasi WA bisnis, bahkan nggak perlu laptop, cukup pakai handphone. Ya, tapi kalau ada laptop itu gampang. Nah, kemudian yang kesembilan, saya akan mengajarkan teman-teman juga cara mengumpulkan database WA. Ya, tentunya ini dibimbing ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau sudah beli kelasnya tetapi nggak diajarin ya, kita ada grup selamanya ya, support selamanya. Kemudian saya juga akan memberikan free tools WhatsApp marketing selama 14 hari. Ya, untuk teman-teman gunakan sebagai media
untuk optimasi database tadi. Nah, kelas ini pre-launch teman-teman. Artinya kelas ini belum ada ya. Tetapi kalau memang banyak dari teman-teman itu yang mau, saya akan membuat dulu ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini judulnya adalah pre-launch ya, pre-launch-nya. Buat teman-teman yang mau saja, yang mau belajar kelas ini ya, mau belajar kelas ini boleh komen saya mau. Oke, sekali lagi ini hanya untuk teman-teman yang betul-betul serius ingin praktek list building WhatsApp dan mengoptimasi WhatsApp bisnis ya. Kak Wiyanto ya, Pak Wiyanto saya mau, Pak Rizky saya mau, Kak Galuh mau, Kak Esra Sinaga saya mau, Kak Gita Dewi mau. Yuk, siapa lagi nih yang mau? Masa dari 50 orang cuman berapa 5 orang yang mau tadi? Ya, ini hanya untuk teman-teman yang mau ya, karena saya akan memberikan layanan yang eksklusif untuk betul teman-teman yang mau. Pak Hari Suryanto mau Mas. Pak Anton, maaf Kak Dion, boleh di-spill ancak-ancak biayanya. Nah, justru teman-teman yang masuk ke Zoom ini nanti akan mendapatkan harga spesial ya. Kak Titah mau, Kak Takbir Subrato mau. Nah, buat teman-teman yang betul-betul mau ya, yang betul mau, saya akan memberikan harga khusus ya, harga khusus untuk yang sudah join webinar yaitu 199.000 ya. Menurut teman-teman masuk akal nggak? Layak nggak dihargai 199.000 dengan materi e-course dan dibimbing sampai bisa? Ya, coba komen ya. Coba komen teman-teman yang menurut teman-teman layak ya, masuk akal Pak Anton. Ya, Kak Julian layak banget. Layak, layak. Ya, ingat teman-teman ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah masuk ke webinar malam hari ini. Masuk Kak, itu harga promo. Ya, ini harga promo ya teman-teman. Tetapi sekali lagi buat teman-teman yang serius saja, saya akan memberikan potongan lagi. Mau nggak? Ya, saya akan memberikan potongan lagi. Jadi bukan 199.000, tetapi saya akan kasih potongan. Nah, yang mau potongan, coba komen lagi, mau diskon. Pak Anton mau diskon, Pak Wayan mau diskon, Pak Gian berapa nih potongannya? Pak Iwan mau, Kak Ezra mau diskon, Kak Rizky mau diskon, Kak Juliana diskon, Kak Fufu Fafa mau diskon, Kak Galuh mau diskon, Kak Gita mau diskon. Oke, ini hanya untuk terbatas ya, terbatas hanya untuk teman-teman yang tadi sudah komen dan serius untuk take action. Saya akan memberikan harga spesial pre-launch. Ingat, ini pre-launch ya. Pre-launch, teman-teman cukup bayar ya. 99.000 saja. Murah atau murah banget? Murah atau murah banget? Murah, Pak Wayan, murah. Ya, ingat teman-teman, teman-teman boleh cek ya, teman-teman boleh cek di luar di sana ya. Itu harga kelas itu berapa? WhatsApp marketing ada yang 197, 199, 297 bahkan ya. Ini khusus pre-launch ya teman-teman. Artinya kelas ini belum saya produksi, belum saya rekam. Tetapi untuk teman-teman yang sudah join pre-launch ini cukup bayar 99.000 dan transfer hari ini. Transfer hari ini. Ya, Kak Juliana sampai nangis nih. Dahsyat katanya. Oke, hanya 99K transfer hari ini, teman-teman. Ya, saya nggak pernah punya kelas WhatsApp marketing. Sudah selama ini saya membahas tentang WhatsApp marketing, tetapi saya belum pernah bikin kelas WhatsApp marketing. Dan ini adalah spesial buat teman-teman yang sudah join webinar hari ini sebagai saksi bahwa saya pada akhirnya bikin kelas
WhatsApp marketing, khususnya list building dan optimasi WhatsApp bisnis. Ya, itu adalah ya sudah bertahun-tahun teman-teman saya jualan menggunakan WhatsApp. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau ya. Saya mau dapetin harga spesial pre-launch. Caranya gimana Mas Dion? Caranya teman-teman cukup daftar ya. Saya akan taruh di komen ya. Saya akan taruh di komen link ordernya atau link daftarnya. Ya, saya akan kasih di kolom komen. Oke, silakan teman-teman boleh cek komen ya dan cek grup WhatsApp. Saya akan kirimkan cara daftarnya. Oke. Buat teman-teman silahkan on cam yang mau nanya atau raise hand atau saya utamakan dulu teman-teman yang on cam dan ini ya raise hand ya. Sudah saya kirim di grup WhatsApp ya teman-teman. Silahkan jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini adalah harga pre-launch. Ini adalah harga pre-launch. Vouchernya ini omset naik. Jangan lupa teman-teman kalau check out masukkan voucher omset naik ya supaya dapat potongan dan cukup bayar 99.000 saja. Silakan buat teman-teman yang mau nanya, saya akan nyalakan Mas Dion. Boleh minta file presentasinya nggak tadi? Agak telat. Nanti saya kirim recordnya aja. Ya, sudah saya record tadi. Sudah saya rekam ya. Tapi perlu saya upload dulu ke YouTube sih. Silakan yang mau on cam, silakan yang mau nanya boleh on cam. Yang mau order silakan boleh cek grup WA. Sudah saya aktifkan. Kalau belum punya WA bisnisnya gimana? Ya ganti dulu ke WA bisnis gitu loh. Kalau jualan pakai WA itu wajib pakai WA bisnis ya, Kak Ahmad, Kak Iwan. Kalau misal bingung mau pindah ke WA bisnis, teknisnya gimana? Gampang nanti saya ajarin. Bahkan di YouTube itu banyak sih panduannya. Rekornya di YouTube ya, nanti saya upload YouTube dulu. Oke, silakan teman-teman yang mau Kak Juliana ya, boleh kayaknya sudah tak ini deh. Boleh open mic Kak Juliana. Ya sudah. Terima kasih Oke. Mas Dion. Mau nanya beberapa ya. Sama-sama. Ini kan kebetulan saya ada kerja sales juga di salah satu perusahaan direct selling gitu. Produknya buku premium anak. Jadi harganya itu di atas 2 juta, 1.750.000 gitu lah ya, mahal. Nah, yang saya tanyakan itu kan sudah ada 3.000 kontak lebih lead magnet yang masuk ya. Nah, itu saya bingung nih apa yang dilakukan pertama kali itu apa, step by stepnya gimana. Lalu kayak jualan produk yang mahal itu kayak gimana sih gitu. Apa mungkin gitu ya. Oke. Sebenarnya eh, Hmm. sudah dijalani sih, cuma kesininya itu makin kesini tuh makin kok berat ya gitu. Terus saya mau tanya lagi di fitur di Blastnya Mas Dion kan ada fitur unsubscribe itu. Nah, kira-kira di produknya Mas Dion yang Wablas itu ada nggak fitur itu? Kalau oke, saya Tanyanya. ah, saya jawab yang awal dulu ya, Kak. Ya, Ini sambil komunikasi aja. Database-nya itu ngumpulkan dari mana, kemudian sudah berapa lama? Apakah baru kemarin tiba-tiba dapat ribuan data itu atau gimana? ribuan datanya itu dari tim promosi sih. Jadi ada memang tim promosi yang konten kreator, kok yang kontennya itu dari tim promosi yang diupload pakai ads gitu. Jadi betul-betul ads yang berbayar di IG dan Facebook Oh, itu. ads ya. Iya, jadi ads. Jadi memang sudah ada Oke. tim Itu lead sendiri-sendiri nih. magnet ya, Kak, yang diiklankan?
eh ads konten konten hard selling sih. Jadi kayak buku, harganya, sistem pembeliannya gitu. Berarti bukan lead magnet kan? Itu langsung jualan via Oh iya, ads kan? heeh, langsung jualan, Oh, betul-betul langsung jualan, bukan lead tapi magnet lagi. belum closing gitu kan? Iya, betul. Oke, harga bukunya Paling murah di 1,5 sih. 1,5 juta. Iya. Oke, paham. Nah, saya perlu breakdown ini, Kak. Oke, jadi gini, itu kan database sudah lama, hasil iklan juga. Nah, Eh, tetap bulan-bulan hmm, ini sih, bulan kemarin oke, September. ya masih sebulanan. Nah, Mm-mm. gini, Kak, dalam WhatsApp marketing, saya juga pernah ikut kelas email marketing gitu ya. Kalau data itu, jadi ada database, meskipun database itu hot, ya, katakan dulu waktu kita ngiklan dia itu tertarik. Nah, ketika kita tidak menyapa lagi 3 hari, sebulan, bahkan berbulan-bulan, orang yang awalnya itu tertarik, dia itu kembali ke cold market. Jadi dulu yang hot, dia itu Ya, temperaturnya adem lagi. turun. Perlu edukasi lagi, bangun conversation lagi, bangun interaksi lagi. Nah, itu kalau kita ngomongin database. Maka penting banget sebetulnya ketika kita sudah mendapatkan database, langkah selanjutnya itu mau ngapain gitu. Jadi harus ada flow-nya Iya, sebetulnya. Kalau database itu lama-lama nggak diurusin lagi, ya balik lagi, kembali lagi jadi cold market tadi. Oke, itu pertama. Nah, kedua yang perlu dilakukan sekarang apa? Database itu kan ibaratnya sayang banget ya, sayang banget. Nah, itu iya yang bisa betul. dilakukan dengan cara disaring, Kak. Disaring kan nanti produk yang dijual, produk utama atau main produknya itu kan mahal banget jutaan kan. Nah, Betul. kalau Kak Juliana dulu pernah ikut webinar saya yang membahas tentang produk penetrasi, nah itu cocok Kak. Jadi funnelnya itu Kak Juliana, funnelnya itu Kakak tentukan. Jadi misal ya dari iklan tadi, itu produknya perlu edukasi nggak Kak? Perlu banget sih. Kayak Perlu fiturnya apa? edukasi kan? Iya, terus belum tentu kan siapa orang tua mau bacain anaknya buku kayak gitu. Perlu diedukasi dulu memang sih. Betul. Nah, oke. Jadi gini Kak Juliana, funnel itu nggak cukup satu. Kita perlu testing beberapa. Contoh, funnel itu begini teman-teman. Supaya teman-teman yang ikut webinar ini paham. Saya akan share screen lagi. Em, nah, di sini mana ya? Hmm, alur funnelnya Kak, customer journey-nya itu harus beda-beda. Dan itu perlu di testing Kak, mana yang efektif. Nah, jadi contohnya gini, em, mana tadi terakhir ya? Hmm, Nah, jadi katakan Kak Juliana dari ads ya. Dari ads itu bisa langsung jualan produk, tetapi bisa dulu kalau perlu edukasi. Contoh bikin webinar kayak saya, karena kan edukasi juga webinar. Nah, itu pertama. Kedua, Kakak bisa jualan yang namanya produk penetrasi tadi. Penetrasi produk itu tujuannya supaya orang itu punya pengalaman belanja dulu. Percaya, trust. Kalau sudah misal murah ya 99.000 atau 200.000 dan seterusnya. Nah, nanti dari situ mereka kan akhirnya punya pengalaman yang bagus, punya testimoni yang bagus. Nah, nanti di upselling ke produk yang mahal tadi. Nah, kalau kakak tiba-tiba dari ads itu kemudian jualannya langsung jutaan rupiah, itu biasanya berat pakai banget Kak Juliana. Iya betul. Jadi funnelnya ya, ini sudah dapat gambarannya kan, funnelnya itu kakak testing. Bisa pakai webinar ya, bisa kuliah WA. Jadi kayak sharing-sharing di grup gitu ya, atau japri personal konsultasi gratis one on one gitu. Itu bisa. Kalau dari organik ya tadi harus harus sabar bikin kontennya ya. Kemudian memang mau nggak mau Kak, kalau Kakak sudah rajin bikin konten dan sudah rajin iklan, perlu yang namanya automation. Kalau semuanya serba manual, menurut saya ya itu akan capek Iya. dan nggak termanage dengan baik gitu.
Jadi pakai form, pakai automation WA tadi supaya bisa otomatis kayak gitu. Nah, itu yang pertama tadi ya, Kak. Kemudian yang kedua, untuk wablas.id itu nggak ada fitur unsubscribe, Kak, karena nggak ada servernya. Maksudnya wablas.id itu kan dia based on Excel. Jadi ketika mau ngeblas itu import Excel gitu. Tapi kalau yang saya pakai tadi yang ada unsubscribe-nya itu namanya Quotes. Itu memang kayaknya saya udah cerita deh ya. Iya, Nah, berarti ini ini yang memang kemarin juga ya. eh, masuknya ini ke Iya, Pak. tools CRM ya. Jadi lebih kompleks dan secara harga memang lebih mahal gitu. Itu Kak Juliana, semoga gampang dipahamin. Terima kasih ya, Mas. Pakai quotes ya, ini ada yang naik Quotes. pakai quotes mahal Mas ya. Ya tergantung sih, maksudnya kalau apa worth it ya, kalau sesuai value ya worth it sih menurut saya gitu sih. Saya sudah pakai quotes itu 3 tahun. Kalau Kak Fufu Fafa ini tahu yang namanya Upper Click atau Harjung yang membahas tentang Google Ads, itu juga pakai quotes ya. Itu rekomendasi dari saya juga. Tapi kualitas, nah betul itu yang soalnya kadang kalau pakai yang lain itu WA-nya delay, kemudian supportnya nggak fast respon gitu. Kalau quotes ini yang punya itu orang Solo teman-teman. Jadi ya satu kota. Saya juga kenal orangnya gitu. Oke, projectnya masuknya lewat mana? Jadi di form itu ya Pak Wiyanto, kan formnya diklik ya, formnya diklik. Kemudian di bawah itu ada yang namanya have a voucher. Nah, diklik aja vouchernya. Saya kasih lihat aja. Ya. Nah, di sini ini. Nah, kan masuk sini nih pre-launch list building WA. Nah, di bawah sini klik Buy Now dulu, Buy Now. Nah, klik Buy Now. Kalau sudah di bawah sini ada yang namanya Have a Voucher ya. Masukkan omset naik, apply. Nah, nanti 99.000 aja, teman-teman. Ini pre-launch ya, teman-teman, dan wajib transfer malam hari ini. Oke, silakan buat yang mau nanya. Yang open mic silahkan, yang mau open mic. Boleh open mic yang mau nanya, ini nggak ada yang nanya ini. Mas, saya mau tanya, kalau yang kan itu kan yang Kak kalau Vincent. untuk iklan berbayar ya kayak FB, Hmm. Instagram Ads atau Facebook Ads itu minimal berapa ya? Minimal 50.000 ya. 20.000 bisa. Soalnya kalau kalau iklannya misalnya keluarin uang banyak, kalau takutnya boncos misalnya sudah iklan tapi nggak ada hasilnya, saya takutnya di situ, Mas. Jangan takut Kak Vincent. Boncos itu pasti. Tak kasih tahu ya, pasti. Ya. Mau belajar Meta Ads dimanapun, TikTok Ads, boncos itu selalu sebuah kepastian. Soalnya kalau kita belajar iklan itu perlu testing ya. Jadi saya Ah, saya kasih tahu aja yang ya memang harus boncos. Nah, ini Kak Juliana bilang betul boncos itu pasti. Jadi gitu Kak Vincent, harus siap mental aja kalau mau belajar iklan. kalau Gitu. misalnya iklan di Nah, misalnya harus, soalnya tuh harus bikin konten-konten yang menarik ya. Kalau iklan di Instagram Ads pakai Instagram pribadi bisa nggak ya? diganti ke ini bisnis dulu. Nggak, kalau yang untuk pribadi maksudnya. Saya mau misalnya mau iklanin kayak Setahu saya produk. nggak bisa sih, soalnya saya nggak pakai pribadi sih. Oh, coba dulu. Bisa kalau bikin, misalnya kalau saya kan nggak bikin konten tapi bikin pakai konten orang lain boleh juga ya. Pakai konten orang lain, ya jangan Kak. Kalau dipakai iklan itu ada hak ciptanya. Jadi kecuali gini, Kak Vincent itu pakai KOL atau selebgram. Nah, itu ada yang namanya MOU tentang apakah konten ini boleh diiklankan atau enggak. Nah, itu ada
aturannya. Jadi nggak serta-merta konten iklan orang dicomot, Kalau video kita misal ngiklan. kayak video produk, misal saya kayak Boleh, reseller boleh, gitu. boleh. Boleh. Misal kayak Kak saya Vincent. kan jalanin bisnis apa gitu, saya jalanin bisnis, tapi misalnya video misal kayak video tempatnya, misal video restorannya gitu ya. Pakai misalnya kalau video tempat wisatanya gitu ya, Boleh. tapi Nggak pakai apa-apa. video orang lain boleh ya? Boleh asalkan nanya ke yang punya, Kak Vincent. Boleh Oh, nggak, nanya bro? ke yang punya dulu ya. Iya, harus Kalau dong. kecuali kayak produk reseller, bisa saya reseller keripik ya, terus saya ambil kan saya maksudnya pakai video. Kalau misal video atau foto keripiknya pakai punya dari maksudnya oh, dari maksudnya langsung dari eh, kalau misalkan umpama reseller kayak misalnya reseller apa hampers atau reseller kerupuk gitu ya. Misalkan saya kan ambil fotonya atau videonya dari yang punya dari yang punya kerupuk itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau sudah disediakan namanya itu marketing kit itu namanya, Kak Vincent. Masnya jalanin usaha apa ya kalau boleh tahu? Saya, Ya. loh tadi di awal tadi saya bikin agensi Promjina Media Digital. Oh gitu. Ada websitenya promjina.id, dicek aja. Ada jasa website, bikin landing page, terus WhatsApp Blast Kalau untuk tadi. website berapa biayanya ya? Tergantung sebetulnya, tergantung fitur-fitur website. Ada website toko online, ada website company profile, ada website yang kompleks. Saya pernah juga menangani website CPNS untuk tes gitu ya, itu 19 sampai 25 juta. Tapi kalau untuk bisnis seperti ini biasanya itu 1,5 sampai 1,9 sih. Itu sudah 5 halaman. Itu Kak Vincent. Nanti kalau mau tanya seputar website apa ini bisa WA aja sih. Ya Gitu. Mas. Siap. Untuk bisnis saya Mas, Gimana? untuk bisnis saya. Iya, produknya apa Kak Vincent? Kenapa? Produknya apa? Kenapa Mas? Produknya apa? Saya jalanin usaha yang kayak jasa Mas. Oh, jasa. Ya, 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 oke. Oke, silakan buat teman-teman yang mau nanya, Kak Muslikah. Mau nanya nggak ini? Buat teman-teman yang mau nanya boleh di komen juga ya. Ini vouchernya bisa kok, Pak Wiyanto. Teman-teman bisa nggak vouchernya? Bisa sih harusnya. Ini bisa kok. Omset naik ininya, nama vouchernya. Nah, ini bisa 99. Diisi dulu namanya, emailnya. Oke, ini udah ada yang check out. Ya, sudah ada yang gabung, Kak Sri Haryadi. Ya, sudah mengamankan harga pre-launch malam hari ini. Thank you, Kak. Siapa tadi namanya? Ada 2 orang, Ding. Ada Kak Sri Haryadi pertama, kemudian ada Kak Rita Dewi. Sudah mengamankan harga pre-launch kelas online. Jadi kelasnya belum. Bagaimana caranya simpan nomor WA secara otomatis, Mas? Ya, secara otomatis caranya itu pakai form tadi ya. Ini saya share screen dulu. Tak kasih contoh aja, nggak perlu ini ya. Ini contoh saya bikin form. Ya, tak kasih lihat, guys. Share screen dulu. Iya. Nah, kelihatan ya. Saya bikin form. Oh, ini dokumen form formulir. Nah, saya kan bikin form teman-teman tentang belajar WhatsApp marketing secara gratis. Tapi ini formnya sudah nggak aktif ya. Jadi sini. Nah, ketika orang itu ngisi form, ya, ngisi form ini, itu database-nya otomatis rapi menjadi spreadsheet seperti ini. Nah,
Kita klik spreadsheet di sini, otomatis ada nama, nomor, kemudian bisnisnya apa dan seterusnya. Nah, data ini bisa di-download, kemudian bisa di-upload menjadi kontak. Ya, tinggal diimpor, otomatis sudah selesai, namanya sudah jelas kayak gini. Ini contoh ada lead. Nah, itu supaya bisa otomatis nggak nyimpen satu-satu. Tadi yang jawab Kak Fufu Hafa ya. Oke, dijawab ya Kak Fufu Hafa. Pakai CSV ya, pakainya CSV. Oke, silakan teman-teman, sebentar lagi akan kita akhiri ya webinarnya. Jadi monggo yang mau nanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di jalan nggak dapat apa-apa. Ada tipe email isi apa? Emailnya bebas Kak ya. Ya email Kakak gitu. Oke, silakan buat teman-teman yang mau mengamankan harga pre-launch ya, pre-launch ya. Atau mungkin teman-teman mau nanya nih, itu piye Mas kelas online ini ngajari apa? Monggo nanya aja. Oke, kita cek lagi yang sudah. Wih, ada lagi nih Kak Juliana. Thank you Kak Juliana. Kak Juliana ini kayak sering banget beli produkku. Sampai namanya hafal. Silakan teman-teman. 5 menit lagi, 4 menit lagi kita akhiri. Maaf Mas Dion, saya belum siap anggarannya. Meski hanya 99.000, boleh dicicil nggak? Pak Anton, ditabung dulu saja Pak Anton buat kebutuhan sehari-hari. Kalau memang belum ada gitu. Jadi prioritaskan yang sudah ada. Oke. Lupa masukin kode, gampang. Ya nanti ini Kak apa? Nanti biar diurusin sama admin. Ya. Ya. Kelebihan transfer kawan-kawan. Bisa nggak transfer manual? WA saja Kak, nanti saya kasih rekening saya. Itu gampang kok transfernya sih. Ya nggak apa-apa, saya bantu nanti manual. Monggo, yang mau nanya seputar kelas yang akan saya launching nanti atau yang lain, tinggal 3 menit lagi kita akan akhiri, teman-teman. Oke, ini sebentar. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, kita akhiri webinar malam hari ini ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah join. Saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan bisnisnya. Kalau manual transfer gimana? WA saja, teman-teman ya, WA saja yang mau transfer manual. Nanti saya kasih rekening saya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga launching kelasnya kapan, Kak? Kayaknya sudah saya kasih di note deh. Ya, itu 15 15 apa namanya? 15 Oktober ya kayaknya ya. Nanti saya cek lagi ya, teman-teman ya. 15 Oktober deh kayaknya. Sudah ada di emailnya kok note-nya itu, notes. Sebelumnya terima kasih banyak Mas ilmunya. Semoga bisa jadi kelas privat terbaik dari Mas Gideon. Amin, 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 amin. Via apa nanti Kak? LMS untuk kelasnya itu LMS saya pakai Traversity punyanya Kodeni Santoso. Sri Haryati, Kak Sri, Kak mau tanya untuk data WA yang sudah ada di HP, apakah tetap harus dimintakan mengisi link kah? Untuk filtering, Kak Sri Haryati, ya, untuk filtering dia itu niat atau enggak, nah itu namanya kita pakai form. Kalau orang itu betul-betul niat ngisi form, biasanya ada kemauan. Tetapi kalau itu data lama ya maksudnya ya, kalau pengen disaring begitu. Terima kasih
kasih Mas Dion ilmunya sama-sama Kak Ayun, Kak Putri Ayun. Semoga Kak Wianto nanti WA aja Pak Wianto ya. Nanti saya bantu Pak. Mungkin Bapak apa vouchernya nggak bisa masukin. Itu aja. Ngisi nama apalagi Kak. Semua diisi Pak Wianto. Monggo nanti WA mawon. WA saja Pak Wianto. Saya bantu Pak. Semoga ada rezeki buat ikut kelas private. Amin. Kemarin ini Bu Lanita dari Klaten juga eh, pakai jasa saya ya. Jadi saya datang ke Klaten kemarin buat mentoring timnya. Ada beberapa orang kemarin gitu. Bu Lanita kalau masih gabung di sini di Zoom ini, monggo Bu Lanita boleh nanya Bu. Kalau masih ada ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Oke, itu. Terima kasih teman-teman, Kak Fufu Hafa, Kak Juliana, kemudian Kak Adi, Kak Neni, Kak Jovita, Pak Wianto, Kak Gita Dewi, Pak Anton, makasih banyak Pak Anton, Kak Esga, Kak Muhammad Agdi, dan seterusnya Kak Mauris. Ya, thank you Kak Neni juga. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pasti bermanfaat dan pasti dahsyat. Thank you kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Recording stopped.